Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai yang sangat saya hormati, Ainul Karim Sahibul Hajat Bapak Nusron serta Ibu yang sangat saya hormati, hadirin wal hadirat tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat hadir dalam rangka memenuhi undangan walimatul khitan anak kita, putra kita, ponakan kita, cucu, yaitu adik Najib, di dalam rangka mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khitan ini adalah salah satu sunnahnya Nabi, sunnahnya Rasulullah SAW, agar sesungguhnya putra putri kita ini, harapan kita, harapan setiap orang tua adalah benar-benar menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Sejak dini, bahkan di dalam kandungan, orang tuanya dia sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa agar putra putrinya menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Ketika di dalam kandungan, orang tuanya seharusnya berbanyak zikir seperti baca Al-Quran, baca sholawat, dengan harapan semoga putra putrinya menjadi putra putri yang soleh solehah. Begitu juga biasanya menjadi adat juga, ini adat yang baik. Biasanya orang tuanya juga biasanya menghindari hal-hal yang tidak baik, seperti kadang-kadang membunuh sembarangan, tidak boleh berkata sembarangan, atau melakukan hal-hal yang tidak baik, takutnya imbasnya kepada anak-anaknya atau janin yang ada di kandungan istrinya. Ini adalah sesungguhnya sangat baik, dan seharusnya hal ini terus perlu dipertahankan sampai akhir hayat kita. Tidak hanya di masa kandungan, masa kecil, tapi seharusnya bagaimana terus-menerus kita bimbing, kita bina anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ketika lahir, kita bacakan azan di telinga kanan, telinga kiri, dibacakan doa dan lain sebagainya. Ini adalah bagian-bagian daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Ketika begitu dikasih nama juga nama yang baik. Sebab nama itu adalah doa. Nama itu doa. Jadi kalau kasih nama juga nama yang supaya nama yang baik, seperti Najih. Najih ini adalah orang yang ditinggikan derajatnya, Najih. Ya, apalagi Najih ini adalah putranya kiai saya, Kiai Maimun Zubair. Yang kedua itu adalah namanya Kiai Haji Najih Maimun Zubair. Namanya disamakan dengan nama-nama ulama. Diharapkan adalah di samping namanya mengandung arti yang baik, yang nomor dua adalah mengikuti karena kecintaan kepada ulama, sehingga anak-anak kita ini benar-benar terdidik, terarahkan menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Jadi kalau punya anak jangan karena terlalu mengidolakan pemain sepak bola dikasih Muhammad Maradona. Iya. Muhammad siapa namanya? Ronaldo. Waduh, repot. Muhammadnya baik, Ronaldonya itu masalahnya. Ya, antara Islam, antara pemain sepak bola. Maka ini sangat-sangat dianjurkan. Sunnahnya Rasulullah adalah memberi nama-nama yang baik. Apalagi nama saja itu betul-betul menjadi hal yang penting. Sebab nama itu bahkan nanti di akhirat, kalau namanya ada di dalam rumah itu, ada yang namanya Muhammad, ya seperti nama Muhammad, Ahmad, itu sudah nama saja bisa menjadikan asbab orang ini di akhirat mendapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Karena begitu dikasih nama Muhammad, maka ada semacam doa dan konsekuensi dan wujud daripada kecintaan seseorang yang punya nama. Tapi kalau benar-benar jomplang, ya Masya Allah ya, namanya Muhammad Abdurrahman, tapi orangnya tidak pernah sholat. Waduh, yang repot ini begini nih ya. Harus sesuai lah ya.
diupayakan sesuai dengan namanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khitan adalah juga bagian daripada sunnahnya Rasulullah. Ya biasanya terus kemudian diakikahkan, dicukur rambut, terus kemudian dihitankan. Tadi dari mewakili Bapak Hamzah, mewakili keluarga dibacakan Maulidul Barzanji. Yang diharapkan tadi dari beliau juga sangat bagus. Mungkin cetakan-cetakan yang ada di Maulid Barzanji sekaligus dengan artinya. Mohon izin Pak Hamzah, sesungguhnya sekarang ini juga sudah banyak apa yang sudah ada artinya. Cuma kadang-kadang memang belum terlalu banyak orang-orang suka masih yang langsung yang sudah Arabnya, tapi sesungguhnya sudah banyak cetakan-cetakan yang sudah ada artinya. Tapi memang belum terlalu banyak apa yang di Papua barangkali yang dijual secara bebas Maulidul Barzanji dengan artinya. Hadirin wal hadirat, al-khitan sunnah as-sunnatun lirrijal wa makramatun lin nisa. Sunnah ini khitan ini adalah sesungguhnya sunnah, ya, mengikuti sunnah untuk bagi laki-laki, wa makramah dan kemuliaan bagi perempuan. Jadi apalagi di dalam hadis Nabi juga salah satu fitrahnya sunnahnya Nabi dan sunnahnya Nabi sebelumnya Rasul, yaitu Nabi Ibrahim, itu adalah menjalankan khitan ini, ya. Salah satu fitrah manusia sekarang ini adalah menjalankan khitan bagi laki-laki. Hukumnya adalah sunnah di sini adalah mengikuti sunnah atau begitu juga sunnah. Tetapi hadirin, sunnah di sini adalah hukumnya menjadi wajib. Kenapa Pak? Di dalam keterangan qaidul fiqhiyah, la yatimul wajib illa bi fa wajib. Tidak akan sempurna kita melakukan wajib kecuali dengan perkara itu, maka perkara itu, perantara itu menjadi wajib, ya. La yatimul wajib illa bi fa wajib. Jadi seperti khitan ini hukumnya menjadi wajib. La yatimul wajib illa bi fa wajib. Tidak akan sempurna kita menjalankan wajib kecuali dengan jalan itu, maka jalan perantara itu menjadi wajib pula, ya hadirin. Jadi wajibnya kita sebagai seorang muslimah itu adalah menjalankan sholat kita harus suci. Nah, suci ini tidak akan bisa dicapai kalau kita tidak bisa istinja, bersuci dengan benar. Nah, kita tidak akan bisa menjalankan sholat dengan sah kalau kita tidak suci. Begitu juga, dan khitan itu adalah caranya. Orang tidak akan suci hadirin, wudhu kita, mandi kita, kalau kita tidak khitan. Maka oleh karena itu, khitan itu hukumnya menjadi wajib sebab untuk menjalankan yang wajib, ya. Karena menjalankan sholat itu wajib, menjalankan ibadah-ibadah kita ini wajib, maka menjadi wajiblah khitan ini bagi laki-laki. Untuk perempuan sifatnya adalah makramah, kemuliaan. Untuk perempuan hukumnya adalah makramah atau kemuliaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, khitan ini maksudnya kenapa kok dijalankan dengan khitan, baik perempuan dan laki-laki? Khitan itu adalah salah satu tujuan hikmahnya adalah satu, kita mengikuti sunnahnya, mengikuti millata Ibrahim Hanifah, yaitu mengikuti millah atau agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita ini dengan khitan ini adalah satu, untuk mengikuti sunnah perintahnya Nabi, mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu. Yang nomor dua, tujuan daripada khitan ini adalah untuk bersuci, untuk adalah toharoh kita, istinja kita bisa sempurna. Maka oleh tujuan pernikahan ini adalah supaya kita suci untuk menjalankan toharoh. Yang kedua, yang ketiga adalah untuk supaya menstandarkan. Yang terpenting hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menstabilkan syahwatnya laki-laki maupun perempuan. Jadi syahwatnya laki-laki perempuan itu, kalau seseorang hendak khitan, baik laki-laki maupun perempuan, itu syahwatnya itu terlalu muncak, terlalu tinggi. Nah, maka kalau dengan khitan itu insya Allah untuk distandarkan, dinormalkan, ya, dinormalkan biar tidak terlalu gampangan gitu. Dapat SMS saja begitu sudah lupa dunia, ya.
SMS lawan jenis, sudah lupa dunia, lupa jabatan, lupa agama, lupa sudah tidak bisa mengontrol dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini supaya jangan-jangan kalau sekarang ini apalagi media untuk berinteraksi laki perempuan itu begitu luar biasa gampangnya. Kalau zaman dahulu bapak-bapak ibu-ibu kalau pemanya ingin bertemu laki-laki calon pak suami gitu ya, susahnya Masya Allah, untuk bertemu susah, bikin surat susah. Sekarang gampang dengan SMS. Sekarang gampang dengan SMS, karena SMS itu saluran menuju selingkuh. Naudzubillah summa naudzu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ini salah satu tujuannya dengan khitan ini adalah diharapkan agar anak-anak kita ini tidak terlalu tidak terlalu gampang terjerumuskan dengan syahwat-syahwatnya. Ini adalah syariatnya seperti ini. Yang selanjutnya adalah bagaimana anak-anak kita diajari ilmu agama agar bisa menjaga diri tidak terjerumus dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan agama. Perintahnya Allah Rasulullah SAW, adibu auladakum ala salasi khisal. Ajari anak cucumu, ajari anak-anakmu dengan 3 hal. Hadirin, ajari anak-anakmu dengan 3 hal. Yang pertama adalah hubbi nabiyikum. Yang pertama, ajari anak-anakmu untuk cinta nabimu. Yang kedua, cinta keluarga nabimu, ya. Keluarga nabimu, keluarga Nabi Muhammad adalah bisa juga yang intisab dengan agamanya, ilmunya, ada yang intisab dengan nasabnya. Jadi keturunan Nabi itu adalah yang intisab, bernasab dengan ilmunya, sebab al ulama warasatul anbiya. Ulama itu menjadi pewaris para nabi. Jadi mengikuti ulama itu hakikatnya adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Juga mengikuti zurriyat keturunan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama, wa tilawatil Quran, dan ajari anak cucumu dengan bisa membaca Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua adalah bagaimana mendidik putra-putrinya menjadi putra-putri yang saleh dan soleh. Sebab apa hadirin? Putra-putri yang soleh-solehah ini benar-benar adalah berkah buat orang tuanya. Kalau kita punya anak soleh-solehah itu benar-benar keberuntungan, keberuntungan yang besar buat orang tua adalah kalau kita punya anak soleh-solehah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita punya anak soleh-solehah, kalau kita berdoa kepada Allah, anak kita kalau berdoa, ya Allah ampuni orang tuaku, sayangi orang tuaku. Kalau anak-anak kita soleh, langsung diterima oleh Allah. Nah, tapi kalau anak-anak kita tidak soleh, akan dipending. Ya Allah, sayangi orang tuaku, kasih sayangi orang, ampuni, akan dipending oleh Allah. Sebab anak yang doa anak yang diterima langsung oleh Allah, yang tidak ada hijab antara anak itu sama Allah, adalah anak soleh dan soleh. Jadi anak yang doanya anak soleh-soleh itu istimewa. Inilah yang sangat diharapkan. Maka oleh karena itu ini penting bapak-bapak ibu-ibu. Tapi sekarang kadang-kadang ya orang tua kadang-kadang tidak terlalu memikirkan pentingnya pendidikan agama buat anak-anaknya. Ya, kadang-kadang orang tuanya yang dipikir adalah zikirnya, yang lain berzikir pakai zikir ya Ghaffar, ya Qudus, ya Ghaffar, baca istighosah, ya Ghaffar, ya Qudus, wahai Zat yang Maha Pengampun, wahai Zat yang Maha Suci, ya Ghaffar, ya Qudus. Diganti sekarang ini. Banyak orang tua yang mengganti wiridannya ya dolar, ya fulus, ya dolar, ya fulus, ya dolar. Pikirannya fulus, pikirannya duit saja. Makanya takut anaknya belajar agama, takut tidak bisa makan. Naudzubillah summa naudzu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qissatin. Hadirin, ada sebuah kisah yang sangat luar biasa. Pentingnya orang tua, pentingnya benar mempersiapkan anak-anaknya dengan pelajaran agama, dengan didikan akhlak yang baik untuk anak-anak. Di dalam kitab, saya itu membaca di dalam sebuah kitab diterangkan ini cerita nyata. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya untuk mendidik anak itu harus
orang tuanya punya kemauan, harus punya kesabaran, harus bisa menahan, jangan sampai orang tuanya punya perasaan yang tidak baik, ada ungkapan yang tidak baik untuk anak-anaknya. Hati-hati, banyak sekarang anak-anak terjerumus, gara-gara orang tuanya, dari sikapnya, dari ucapannya, Ada seorang waliullah diceritakan, ada seorang waliullah ditanya, begitu anaknya jadi penjahat, luar biasa jahatnya, ditanya, apakah kamu pernah mengucapkan kata? Iya, itu adalah akibat orang tuanya. Kadang-kadang orang tuanya suka mengucapkan, kurang ajar kamu, ya, Masya Allah, ini akibatnya, dampaknya kepada anak. Maka orang tua tidak boleh ngomong yang sembarangan, khususnya kepada anak. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah dengar suaranya Imam Masjidil Haram Sudes? Pernah apa enggak, ibu-ibu? Bapak-bapak, pernah dengar suaranya Sudes? Pernah apa enggak? Sudes ini dulu anak kecil-kecil, tapi Masya Allah bediknya luar biasa, nakalnya luar biasa. Bahasanya sekarang aktifnya luar biasa. Tapi suatu ketika bapak-bapak, ibunya itu menjaga mulut itu luar biasa. Nah, suatu ketika ibunya itu kedatangan keluarga yang banyak datang ke rumahnya. Ibunya mulai malam sudah mempersiapkan hidangan makan yang mau dimakan. Jadi hidangan makan sudah disiapkan dengan pokoknya semewah mungkin. Tapi apa yang terjadi, anaknya ini, Sudes ini, karena masih kecil, dia main pasir. Karena di Arab banyak pasir ya. Itu makanan yang sudah dihidangkan semua, makanan berbagai macam, sama anaknya diambil pasir, ditaburi pasir semuanya. Makanan yang mewah itu, makanan Arab ya, ditaburi pasir sama anaknya. Ibunya kayak apa jengkelnya. Tapi dia ngomongnya itu luar biasa, ngomongnya sama anak, ya Allah, anakku jadi imam Masjidil Haram. Loh gitu loh. Ya Allah, anakku jadi imam Masjidil Haram. Ngomongnya itu terkontrol. Nggak, anakku kurang ajar, celaka, bukan. Ya Allah, anakku jadi imam Masjidil Haram. Makanya jadilah dia anak yang nakal itu, kemudian hafal Quran, alim, menjadi imam Masjidil Haram, gara-gara ibunya. Walaupun marah, jangan ngomong sembarangan kepada anak. Kalaupun marah, jangan ngomong sembarang kepada anak. Maka oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ibu-ibu gimana kira-kira? Kalau punya nakal gimana kira-kira? Kira-kira gimana? Wah, kurang ajar, monyet kamu. Kalau monyet ibunya mau. Naudzubillah summa naudzu. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menceritakan suatu kisah yang benar-benar nyata di dalam kitab. Ada seorang ulama, bapak-bapak, ibu, ini cerita ulama besar. Dia itu punya santri banyak, punya jamaah banyak. Ini satu cerita yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Ini benar-benar nyata, seorang ulama besar, punya santri banyak, punya majelis ilmu yang sangat besar. Nah, suatu ketika dia itu ingin berangkat ke menjalankan ibadah umroh ke Mekah. Ini karena dia orang terkenal, mungkin dia sudah membawa jamaah rombongan, terus izin sama ibunya. Karena itu waktunya sudah mepet, Bu, saya besok mau berangkat ke Mekah dengan jamaah untuk menjalankan ibadah. Ibunya itu merasa, jangan dulu sekarang, nanti. Tapi anaknya sudah ngomong-ngomong, tapi ibunya belum merestui juga. Akhirnya itu namanya ibu, terserah itu. Jadi kalau namanya terserah itu kan masih belum terlalu rela. Beda, iya nak, saya izini, saya restui kamu berangkat. Ini enggak, bahasanya terserah kamu berangkat, terserah. Masalahnya disarankan kalau bisa, mungkin barangkali ibunya mau ikut, tapi belum bisa berangkat pada saat itu karena terlalu mendadak. Maka akhirnya Syekh tadi itu berangkat. Begitu dalam perjalanan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam keterangan kita itu dalam perjalanan, maka namanya Syekh ahli sholat malam, ahli tahajud malam. Maka kemudian di pondokannya, di situ di sampingnya ada masjid. Maka malam hari Syekh tadi sholat malam di masjid itu. Sholat tahajud malam. Pada saat yang sama di kampung itu ada pencurian. Pencurinya dikejar-kejar, pencuri itu lari ke arah masjid. Begitu di arah masjid itu, pencurinya hilang. Kemana larinya? Terus akhirnya orang-orang kampung datang masuk ke masjid. Tadi tuh masuk ke arah masjid ini, masuk. Maka terus yang ada hanya Syekh tadi yang sholat. Maka langsung Syekh tadi langsung sholat,
dipukuli, dihajar, ditarik, langsung dibawa ke aparat penegak hukum di negara itu. Nah, di negara itu langsung ditarik di situ, penegak hukum, pengadilan memutuskan karena ini sudah terjadi perampokan yang sangat banyak di kampung itu. Keputusannya apa? Potong tangannya, potong kakinya, congkel matanya. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini akhirnya apa? Pencuri ini dicongkel, kakinya tangannya diputus, matanya diputus. Masya Allah, hukuman pada situ itu lebih ringan karena maunya dibunuh tapi diringankan. Tapi kalau sudah seperti itu kayak orang mati saja. Maka begitu orang-orang pengumuman, masyarakat pengumuman, inilah pencuri yang selalu bikin resah kampung kita ini. Inilah sekarang pencurinya, saat ini sudah kita tangkap, sudah kita eksekusi. Terus kemudian setelah itu Syekh tadi diam saja, terus baru ngomong, masyarakat ketahuilah, ini bukan karena bukan saya yang mencuri, ini bukan saya pelakunya, tetapi ini adalah hukuman bagi seseorang yang mau menjalankan ibadah umroh dengan jamaahnya, tapi karena tidak mendapatkan restu ibunya, maka inilah hukumannya. Saya dipotong tangan saya, kaki saya, mata saya dicongkel, gara-gara saya berangkat ibadah tidak mendapatkan restu ibu saya. Maka siapa kamu? Akhirnya orang-orang bertanya, ya Allah Syekh, kamu Masya Allah Syekh. Orang-orang minta maaf semuanya, tapi bagaimana minta maaf? Tangannya sudah putus, kakinya sudah putus, matanya sudah lepas, bagaimana mau dipasang lagi? Tidak bisa. Maka akhirnya sama masyarakat langsung dibawa pulang, diantarkan kembali, tidak diberangkat ke Mekah. Yang lain jamaahnya berangkat, dia kembali lagi ke rumahnya. Taruh saja saya di depan tempat ibadah. Jadi orang-orang dahulu itu, bapak-bapak, ibu-ibu, setiap rumah itu ada tempat ibadah. Jadi setiap rumah, bapak-bapak, ibu kalau ingin berkah, setiap rumah itu ada musola kecil yang di situ tempat untuk ibadah-ibadah kita. Jadi biasakan rumah-rumah kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ada tempat untuk ibadah, karena di tempat itu kita bisa sholat malam dan sebagainya ya. Maka akhirnya ditaruh di depan rumah. Ibu, tolong ibu, saya saya lapar, saya tidak punya makan, ibu, saya minta tolong beri makan saya ibu. Ini suaranya, ini suara si Syekh tadi ini. Kata ibunya yang di dalam, kamu berangkat saja, saya taruh makanan di depan pintu, ambil saja di situ. Sama Syekh tadi, karena belum ditahu ini anaknya. Mohon maaf ibu, kaki saya putus, saya tidak punya kaki, maka oleh karena itu saya tidak bisa ngambil di sana. Ambil sendiri, saya juga tidak punya tangan ibu. Kalau begitu, bagaimana kalau saya menyuapi kamu? Kalau saya memberi makan kamu, sementara kamu tidak mahram saya, nanti dosa. Saya perempuan, kamu laki-laki. Tentu saya akan berdosa karena kamu laki-laki lain. Tidak ibu, tidak akan terjadi fitnah ibu, karena mata saya juga tidak punya mata saya sudah buta. Maka kalau ibu kasih makan saya, maka aman daripada fitnah. Maka ibu tadi yang di dalam tempat ibadah keluar dan membawa makanan minuman. Begitu mau dikasih makan minum sudah dekat, maka anak yang Syekh, seorang ulama tadi, langsung dia menjatuhkan dirinya di bawah kaki ibunya, terus minta maaf ibu, ini anak saya, ini adalah anak kamu ibu, ini adalah anaknya ibu, saya minta maaf karena saya mau berangkat ibadah umroh tapi tidak mendapatkan restu ibu. Maka akhirnya dilihat, oh iya anak saya, ya Allah kenapa begini nak? Ya ini karena saya berangkat tidak dapat restumu. Langsung ibunya tadi, ya Allah menyesal, ibunya tadi menyesal. Jadi penyesalan yang sudah menyesal, ya Allah kenapa saya sampai mengucapkan kata-kata karena terserah kepada anak saya itu, ya Allah kenapa saya sampai melakukan kata-kata seperti itu. Ya Allah, jika memang seperti ini hukuman atas ucapan saya, ya Allah faqbid ruhi wa ruhahu, cabutlah ruh saya dan ruhnya dirinya, supaya tidak kelihatan hitamnya jidat saya, hitamnya kelakuan saya dan anak saya ini. Anak saya yang karena tidak dapat ridho saya, dan saya seorang ibu yang tidak pandai menjaga ucapan saya, hati saya kepada anak. Maka maka pada saat itu pula nyawanya ibu tadi dan nyawanya anak tadi yang sudah terputus tangannya langsung dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kisah ini yang ingin saya sampaikan, maka pentingnya seorang ibu, seorang bapak, pentingnya harus punya planning yang baik,
pendidikan anak untuk anak-anaknya, doa yang baik harus yang lapang dadanya untuk anak-anaknya. Sebab karena kalau ibu ini sampai di dalam keterangan hadis Nabi kan begitu, ada seorang ibu yang jengkel sama ibu anaknya, maka seorang ibu yang jengkel sama anaknya, anak itu tidak akan mati mengucapkan syahadah, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ibu harus pandai menjaga hati, lapang dadanya, memplanning anak-anaknya, banyak membaca doa, baca sholawat. Umpamanya bapak-bapak ibu baca yasin malam, baca rotib. Ya Allah, dengan bacaan ini anak-anak saya semoga dilindungi, jauhkan bala musibah, jadi anak soleh-soleha dan sebagainya. Maka kuncinya bapak-bapak ibu, anaknya ibu, putra putrinya ibu bisa menjadikan sebab surga buat orang tuanya, bisa juga sebab neraka buat orang tuanya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.